Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong. Masya Allah, terima kasih banyak ibu-ibu dari Wonosobo. Wonogiri. Udah langsung di Purwokerto. Jauh tuh beda. Wonosobo di atas gunung katanya, iya. Ini Masya Allah dari Solo ya, makasih banyak udah mampir ke Studio Islami Tinda. Dan juga jamaah Islami Tinda di rumah masih di tema kita pagi hari ini. Apa temanya tadi? Apa kau rasakan rindu ini? Masya Allah. Kita lanjut lagi, kita saksikan sebuah video tayangan. Kalau dari tadi beritanya sedih-sedih terus ya. Ini juga sedih, terutama buat suaminya. Emangnya apa sih? Videonya tentang ketika istri kangen mantan. Nah, nauzubillah min zalik. Ini dia tayangannya nih. Dong Bu, tuh. Mahalnya panaimu baru kau kasih begitu suamimu. Itu bahasa Makassar. Bahasa Sulawesi. Bahasa Sulawesi. Makassar Masya bagian Allah. mana? Oh ya Allah, cerita curhat tentang mantan sama suami. Bagus cuma digoyor air sama ember. Yang diturunin ke Bukan sumur. diceburin ke sumur. Ini Ustaz Syam nih di sini. Ketika ada pasangan yang sudah bercerai ya, terus menikah lagi. Terus namun pasangan masih merindukan mantan pasangannya itu. Nah ini apakah menjadi dosa? Apabila belum bisa melupakan apalagi sampai mendiamkan pasangan yang baru. Nah ini mau izin penjelasannya nih. Tepuk tangan buat guru kita Ustaz Syam. Baik, Ustaz Syam. bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Abi Maki, Habib Abdullah, Mas Fadli serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 223. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Allahumma arhamna bil Quran. Ketika ada pasangan, lalu pasangan tersebut ternyata sudah berpisah atau bercerai. Dia menikah dengan lelaki yang baru, tapi masih merindukan yang sebelumnya. Apakah menjadi dosa? Urusan hati ini kadangkala memang digoda juga oleh syaitan. Kadangkala kita ada namanya perasaan-perasaan digoda. Tapi seorang yang cerdas mampu untuk menghalangi godaan tersebut. Enggak diterusin dengan lisannya. Jadi kalau hatinya yang rindu cukup dipendam saja. Jangan diungkapin dengan lisan karena kalau sudah ke lisan maka jadi berdosa. Menyakiti perasaan suami. Contoh misalnya ibu lagi nonton Korea ganteng-ganteng. Gak usahlah disebutin ke suaminya. Ganteng banget itu Mas Song Joong Ki. Ganteng banget itu Lee Min Ho atau apapun itu. Begitu pula dengan seorang lelaki. Jangan sampailah menyampaikan sesuatu yang bisa menyakiti perasaan sang istrinya. Kenapa? Kalau masih di hati dia pendam belum terhitung dosa. Tapi kalau sudah di lisan maka bisa menjadi dosa. Apakah menjadi dosa bila belum bisa melupakan? Urusan melupakan kalau berlarut-larut bisa jadi dosa. Kenapa? Dia biarkan hatinya lalai. Dia tidak pakai hatinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati ini bagaikan wadah. Kalau tidak diisi kebaikan, maka keburukan yang bisa masuk ke dalamnya. Sibukkan hati ini dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Misalnya menonton Islam itu indah. Misalnya mendengarkan kajian-kajian, misalnya membaca Al-Quran. Kalau hati sudah sibuk, diri ini sudah sibuk dengan sesuatu yang jauh lebih bermanfaat, maka yang tidak akan bermanfaat tidak akan bisa ataupun tidak mendapatkan tempat di hati seseorang. Bagaimana tidak kangen mantan kalau masih dilihat-lihat sosial medianya?
diintip-intip. Sudah menikah juga kah dia? Sudah dapat pasangan baru juga kah dia? Maka akhirnya selalu kepikiran. Kalau sudah kepikiran maka lisannya bisa sampai menyampaikan. Disebutkan dalam Al-Hikam itu bahwa hati ini kadangkala memang dia akan menggambarkan apa yang di dalamnya melalui ekspresi wajah, melalui gerak tubuh, melalui lisannya. Kadangkala memang seseorang sebohong-bohongnya tidak bisa dia bohong. Kenapa? Karena hatinya yang senantiasa masih merindukan pasangannya. Sehingga pandai-pandailah kita mengisi hati yang kosong ini dengan Ya. sesuatu yang bermanfaat. Lagi pula ngapain sih inget mantan? Bukan Ya, hanya diingat, dikepoin. dikepoin. Udah gitu lagi tidur mimpi nyebutin nama mantan. Ya suaminya pasti marah Jadi nanti. kalau melihat ataupun mengingat orang asing saja bisa menimbulkan dosa zina hati, apalagi yang besar kemungkinannya. Wah, nauzubillah min zalik. Makasih banyak Ustaz Ya. Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Oke, kita lanjut lagi. Waktunya kita memberikan kembali kesempatan buat jamaah yang di studio mewakili di rumah untuk curhat sama guru-guru kita. Yuk kita kembali lagi ke segmen Curhat Dong Ustaz. Iya, kami curhat. Oke, yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Dari sini sekarang gantian Ibu boleh maju ke depan Ibu. Maaf, boleh ke sini Ibu. Iya, silakan perkenalkan dirinya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Wuri dari kajian Sohibul Nafiah dari Wonogiri, Jawa Tengah. Tepuk tangan buat Ibu Wuri. Mau curhat apa Ibu Wuri? Tentang poligami. Oh ya Allah, boleh Bu, silakan Bu. Iya. Kaget saya. Begitu. Iya. Gini, Heeh. suami saya itu kan poligami sekarang. Oh gitu, iya. Padahal kita itu berumah tangga berangkat dari nol. Mm-mm. Kemudian menurut saya kita dalam kehidupan di rumah tangga itu kita merasa intinya kita berhasil dalam segi Ekonomi. ekonomi. Yes, oke. Kemudian suami saya menikah lagi dengan tetangga saya. Oh tetangga? Ya. Berapa rumah dari rumah Ibu? Berapa rumah ya? Gak terlalu jauh? Enggak. Oke. Temen ngaji saya. Oh teman pengajian, ada di sini Bu? Nggak ada? Enggak ada. Oh nggak ada ya, ini beda ya pengajiannya ya. Oke. Ya, terus kemudian dia menikah, terus kemudian setelah seminggu atau 2 minggu kemudian mungkin merasa berdosa sama saya, kemudian jujur sama saya. Oh baru ngomong? Baru ngomong katanya Ya. saya harus jujur, saya nggak mau bohong. Dan suami saya merasa bahwa dia jujur itu benar. Mm-mm. Tapi menurut saya, saya poligami, menurut saya nggak benar kan. Oh gitu. Ya, terus kemudian timbullah percekcokan, kemudian di rumah tangga seperti sekarang sudah tidak ada yang namanya keharmonisan. Jadi sekarang rumah tangganya udah nggak kelihatan harmonis lagi. Tapi masih bertahan apa suaminya dengan yang istri yang baru atau udah? Dua-duanya Oh, masih bertahan. Bertahan. Oke. Suami saya tidak mau melepaskan saya, tapi juga tidak mau melepaskan istri barunya. Oke. Ya, sementara saya mengimani bahwa seorang laki-laki boleh menikahi 1 sampai 4. Betul. Tapi saya Kalau belum mampu bisa. kalau Saya belum mampu. bisa dan saya merasa suami saya itu ya masih jauh dari mampu. Oh gitu. Gitu, Tapi itu Ibu penilaian ikhlas saya. nggak? Ibu ikhlas nggak? Ya tidak ikhlas lah. Oh tidak ikhlas Iya. ya. Nah saya mau tanyain itu dulu. Masalahnya kan sekarang kan jadi trouble nih. Ya, rumah tangga jadi nggak harmonis. Tapi ibu masih ngobrol sama suami? Masih. 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 Anak-anak? Masih walaupun kita ya sudah tidak seperti dulu. Oke, coba kita minta guru-guru kita Ustadz Abi Maki, Habib Abdullah, Abi Punten, Abi minta pendapatnya. Ibu boleh? Ya, Siti aja nggak apa-apa. Silakan Abi. Ya bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ingin saya sampaikan yang pertama Bun ya. Bahwa Islam ini tidak datang dengan hukum poligami. Tapi Islam itu membenahi hukum poligami. Karena sebelum Islam datang poligami itu sudah ada. Bahkan bisa jadi laki-laki istrinya 10 sampai istrinya lebih gitu. Tapi begitu Rasulullah datang dipangkaslah sampai menjadi 4. Jadi jangan mengatakan oh kok Islam datang dengan hukum poligami. Islam membenahi hukum poligami. Ini pertama. Lalu yang kedua usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Memang kenyataan seperti ini adalah yang terjadi. Tapi Ibu punten, ini membuktikan bahwa yang harus dicintai sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Curhatkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dipintakan minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaiknya apa, seperti apa hatinya karena
Ibu selalu berdoa, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang bolak-balikan hati manusia. Tetapkan aku ini cinta kepadamu lebih dari segala-galanya. Kalau ibu sudah melebihkan cinta kepada Allah segala-galanya, maka semuanya cinta itu akan di bawahnya. Dan ibu akan mendapatkan ketenangan hidup ketika ibu mendapatkan cinta sejati untuk Allah di dalam hati. Mungkin ini singkat yang saya sampaikan. Terima kasih banyak Abi. Dari Habib ada yang mau ditambahkan? Mungkin ada doa yang harus dipanjatkan sama ibu nih mungkin nih. Saya menganjurkan ibu banyak-banyak sholat dan berdoa dan minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan tadi oleh guru kita Abi Maki bahwa Allah adalah pusat dan tujuan cinta kita yang sesungguhnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar daripada rintihan-rintihan kita, mendengar daripada kesedihan-kesedihan kita. Kita selalu berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya ingin mengajarkan ibu salah satu doa, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir Rabbi yassir wala tu'assir. Wala tu'asir. Rabbi tammim tammim bil khair. khair. Rabbi yassir Rabbi yassir wala tu'assir. Wala tu'asir. Rabbi tammim Rabbi tammim bil khair. bil khair. Doa yang kita baca tadi adalah doa minta kemudahan. Ya Allah mudahkanlah. Mungkin ibu saat ini lagi kesusahan. Mau ngatur gimana perasaan suami, gimana perasaan anak-anak. Ya Allah mudahkan. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah mudahkan. Ini perkara bukan perkara yang mudah ya Allah, tapi Engkau yang Maha memudahkan. Wala tu'assir, dan jangan persulit. Mudah-mudahan Allah selalu beri kemudahan. Amin. Jangan ada rintangan, ujian yang membuat kita akhirnya makin apa? Makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rabbi tammim bil khair. Ya Allah sempurnakan dengan kebaikan. Ya. Mungkin ada kekurangan dalam diri kita, mungkin ada kekurangan yang belum tercukupi dari kita. Mudah-mudahan Allah menyempurnakan kebaikan-kebaikan kita dengan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu juga gini Bu, bukannya ibu jadi harusnya jadi menjauh sama suami. Justru ibu tunjukin bahwa ibu adalah yang terbaik. Sudah Bu. Sudah. Cuma saya mau tanya, dosakah saya misalkan saya sudah tidak punya rasa. Aduh, kalau itu agak berat ya, itu agak panjang nih masih urusannya kalau gitu nih. Tapi kalau bicara masalah ada rasa atau enggak, ini kan bicara masalah haknya dari ibu ya Bu ya. Bukan haknya kita nih. Nanti ibu coba berdoa minta petunjuk sama Allah yang mana yang terbaik untuk ibu. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana. Kita lanjutkan lagi setelah satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Mana semangatnya, tepuk tangan dulu dong. Dari Wonogiri Solo, Masya Allah. Buat jamaah Islam itu yang di rumah juga ya. Kita lanjut lagi pembahasan kita. Nah sebelumnya kita lihat lagi sebuah video tayangan nih. Tentang kakak pergoki adik menangis memandangi foto ibunya. Ini di tayangannya. Ya Allah sedihnya ya. Ini Masya Allah ini gambaran bahwa anak itu sebenarnya cinta sama orang tuanya. Cuma kadang-kadang anak-anak itu mengungkapkannya dengan caranya masing-masing ya Bi ya. Nah tapi kalau kita lihat tadi nih Bi nih, ada orang pasti yang namanya ditinggal itu sedih. Bagaimana caranya kita bisa mengobati rasa rindu kepada orang yang sudah tidak ada atau sudah meninggal Bi. Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Ustadz Abi Maki. Fadhol Bi. Izin Habib Abdullah, Ustaz Syam, Allah ibarik fiik. Subhanallah. Tidak ada yang membuat kita meneteskan air mata atau sedih ketika mengingat kepada orang tua yang sudah tidak ada. Mungkin di antara ibu semuanya memiliki orang tua yang sudah tidak ada. Apalagi ini anak melihat pagi-pagi foto ibunya, mungkin ada chat bersama ibunya sebelumnya. Dia baca sampai neteskan air mata. Ini menunjukkan yang pertama sesungguhnya anak ini benar-benar mencintai orang tuanya karena orang tuanya sangat baik. Lalu yang kedua, berkesan berbagai macam pengalaman ataupun kejadian-kejadian selama hidupnya. Maka hal yang terindah bagi orang tua
ini adalah luar biasa karena yang namanya Al-Quran dengan jelas menyatakan kata-kata yang luar biasa. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah mencatat amal-amalan kita yang masih hidup, lalu Allah pun mencatat amalan atau jejak yang kita tinggalkan. Anak yang mengingat orang tuanya ini adalah usia kedua bagi kita yang nanti sudah tidak ada. Anak yang masih ada di dunia mengingat kita, hakikatnya anak itu sedang menghidupkan kita di dunia saat dia mengingat kita dan melakukan amal-amal soleh. Arahan yang pertama saya sampaikan melalui Islam itu indah. Ayahanda bunda, jadilah orang tua yang nanti kalau sudah wafat anak ini mengingat kita. Anak ini mengingat kita. Dengan amalan-amalan kita, dengan cinta kepada anak, lalu anak itu akan mengingat kita, lalu anak itu akan mendoakan kita, maka seakan-akan kita ini hidup. Tapi kalau anak ini tidak mengingat kita, apa yang akan terjadi? Berarti kita ini pas waktu usia kita 40 tahun, 50 tahun, berarti kita sudah tidak lagi bisa beramal soleh. Maka jadikanlah anak ini sebagai usia kedua kita, bunda. Semuanya. Jadilah berkesan untuk anak-anak kita. Lalu yang kedua, untuk anak-anak yang sekarang kehilangan orang tuanya, ini adalah modal terbaik untuk kita menghiburnya, menjadikan kita sebagai pengganti daripada orang tuanya. Karena walau bagaimanapun tidak ada kata-kata pengganti orang tua, namun minimal bisa mengisi kekosongan yang ada di dalam hati orang tua. Betapa berat ditinggal wafat oleh orang tua. Apalagi dalam keadaan seperti itu. Sampai Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama anak atau orang mencintai anak yatim seperti dua jari ini. Maka bagaimana cara melipurkan ataupun mengobati rasa rindu kepada anak itu? Jadilah kita sebagai sosok yang sanggup membahagiakan kepada anak itu dengan memberikan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang positif. Iya, dan ingat, sampaikan kepada anak itu, nak, ibu bapak menunggu nanti di sana. Kamu nanti kalau sudah sukses berhasil mendoakan, ingin memperlihatkan kesuksesan kepada orang tuamu. Itu gambarannya. Jadi gambarkan kalau seandainya ada orang yang pergi keluar kota lalu ingin pulang ke kampung halamannya dengan membawa kesuksesan. Jadilah seorang anak yang disampaikan nanti kamu akan jumpa dengan ibumu, dengan bapamu dalam waktu yang tidak lama. Namun yang jelas Anda atau kamu harus sukses membuat orang tua bangga ketika jumpa Masya nanti. Allah. Seperti itu. Dan jangan Allahu lupa a'lam. tadi ya bersedekah atas nama orang tua. Betul. Doakan Allah setiap barik. habis sholat kita. Ini Masya Allah. Abi makasih banyak Ya, Abi. sami-sami. Tepuk tangan buat guru kita Ustaz Abi Maki. Ya namanya ditinggal orang tua pasti sedih. Kita yang sudah dewasa aja sedih. Apalagi anak-anak kecil ini Masya Allah. Tingkatan kesabarannya juga pasti akan beda. Oke, sekarang waktu kita kembali memberikan kesempatan jamaah untuk curhat kepada guru-guru kita ya. Namun sebelumnya kita kembali dulu ke segmennya Curhat Dong Ustadz. Iya, kami Curhat. Oke, yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Dari sini dulu Ibu ya, boleh ke depan Ibu, maaf. Silakan Ibu ke sini Bu. Terima kasih. Silakan perkenalkan dirinya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Esti dari Majelis Sahibul Nafiah Wonogiri. Tepuk tangan buat Ibu Esti. Mau curhat apa Ibu Esti? Saya boleh nafas dulu ya. Tat? Boleh. Tarik nafas dulu biar tenang. Iya. Karena sepanjang acara ini itu sangat mengena sekali gitu. Maksudnya Pas banget kerinduan. lagi kena di Ibu nih hari ini nih ya temanya ya. Berkaitan dengan kerinduan gitu ya. Jadi mohon maaf, ini benar-benar curhat ini mohon maaf. Dan saya tidak akan menyanyiakan waktu ketika saya bertemu dengan para guru. Karena sampai saat ini saya merasa seperti sendiri gitu. Jadi walaupun mohon maaf saya mau cerita kerinduan saya kepada suami. Jadi suami saya meninggal kira-kira 1,5 tahun yang lalu. 1,5 tahun ya Dan saya merawat beliau kurang lebih 3,5 tahun. sakitnya. Di 3,5 tahun itu kami lalui dengan kebersamaan tanpa kegiatan apapun kecuali untuk mendampingi beliau. Berdua aja Masya Ya. Allah ya. Jadi ketika beliau tidak ada, sangat berasa ketika semuanya jadi hilang. Iya. Apalagi saya mempunyai 3 anak
perempuan semua yang saya pikir sosok ayah sangat melekat dalam dirinya. Apalagi kalau saya mengingat bagaimana saya harus menikahkan mereka ketika ayahnya tidak ada. Iya. Gitu kan, jadi dan kebetulan anak saya 3 orang, yang satu alhamdulillah sudah Allah kasih tempat bekerja, kemudian yang kedua alhamdulillah sudah lulus baru saja, kemudian yang satu kan masih baru berangkat. Masih, iya. Jadi apa yang ditayangkan itu tadi saya seperti melihat dalam keluarga saya. Masya Allah. Yang terakhir tadi itu adalah sosok anak saya yang terakhir. Iya. Yang bungsu itu seperti itu. Jadi saya kadang tidak tahan melihat dia. Iya. Karena sekarang dia diterima jauh Iya. di Jember. Jadi saya tidak bisa dekat untuk bisa memeluk dia ketika dia merasakan kerinduan kepada ayahnya. Iya. Padahal saya tahu persis dia adalah Manja, anak ya. yang paling dekat. Manja Jadi ya. ketika ayahnya tidak Iya. ada, dialah yang menyesal. Itu artinya karena dia sepertinya mempunyai janji sama ayahnya untuk bisa mewujudkan cita-citanya. Masya Allah. Gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ya. Saya hanya bisa meyakinkan kepada anak-anak saya bahwa semua memang berubah. Betul. Karena pasti. ya Cuma harus ada solusi juga nih. Ya. Bukan bisa kita berlarut-larut Betul. nih seperti Ya. tadi apa yang kita bahas. Ya. Mungkin Ustaz Syam dulu nih yang ada mau disampaikan. Ustaz Syam silakan. Baik, Al-Quran itu syifa ataupun obat. Maka yang pertama dekatkan diri dengan Al-Quran Ibu. Saya langsung ke solusi saja karena saya tidak bisa mengatakan bahwa saya bisa merasakan apa yang Ibu rasakan karena mesti lebih sedih yang merasakan langsung. Kemudian ada ayat dalam Al-Quran termasuk ayat yang paling agung yaitu kita biasa sebut dengan ayatul kursi. Ayatul kursi ini memiliki motivasi yang sangat besar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau kita bisa merasa menjaga anak kita, gimana anak saya kalau anak saya jauh, gimana anak saya kalau sudah meninggal dunia, Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, Al Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang hidup selamanya hanyalah Allah. Namanya orang tua mesti ada batas waktunya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Orang tua merasa bisa menjaga anaknya kalau dia dekat 24 jam. Oh tidak, orang tua ada ngantuknya, ada tidurnya. Yang tidak ada ngantuk dan tidak ada tidurnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu sebagai obat hati saja, ibu dekatkan diri dengan Al-Quran. Ibu dekatkan diri dengan ayat-ayat Allah. Ibu dekatkan diri dengan teman-teman ibu yang solehah-solehah. Ibu merasakan kesedihan sangat wajar, manusiawi. Nabi SAW pun sangat merindukan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha warḍaha. Nabi SAW pun diuji dengan kematian beberapa daripada sanak saudaranya dijelaskan tadi guru kita Abi Makki. Kemudian apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah memang bagi kami untuk menyampaikan, namun mudah-mudahan kita semua bisa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Habib ada yang mau disampaikan Bib? Ya, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Syam. Beliau mengingatkan tentang ayat kursi. Nah, guru mulia Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafid mengatakan kita ini punya beberapa waktu rentan. Di antaranya begitu keluar rumah, masuk rumah, bangun tidur maupun mau tidur. Nah, ini keempat waktu ini sangat disarankan kita untuk membaca yang namanya ayatul kursi. Agar apa? Agar di dalam tidur kita mendapatkan penjagaan dari Allah. Agar begitu kita bangun tidur pun mendapatkan penjagaan dari Allah. Begitu kita keluar rumah mendapatkan penjagaan dari Allah. Di dalam rumah pun mendapatkan penjagaan dari Allah. Dan Al-Quran memang adalah penjaga yang teramat luar biasa. Karena Allah nyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami kata Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Maka mudah-mudahan orang yang menjaga Al-Quran, Amin. rumahnya dijaga oleh Amin, Allah. ya Allah. Keluarganya dijaga oleh Allah. Amin. Dan mudah-mudahan itu juga yang menjaga keluarga kita yang telah meninggalkan kita, dijadikan alam kuburnya taman daripada taman surga Allah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih banyak Ibu Hesti. terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Tepuk tangan buat Ibu Hesti. Satu lagi kita kasih kesempatan yang mau curhat dari sini angkat tangannya. Ibu boleh maju ke depan? Ya silakan Ibu. Punten. Ya silakan. Geser aja Bib nggak apa-apa. Ibu mohon izin. Iya. Perkenalkan dirinya Ibu, namanya siapa? Dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami nama Tami dari Majelis Taklim Sohibul Nafiah. Oke, Ibu Utami mau curhat apa Ibu? Begini Ustadz, tadi yang dari teman-teman curhat masalah suami, masalah kalau saya masalah anak. Masalah anak. Iya, sekarang itu kan anak itu
banyak yang malas-malas begitu Ustadz. Bagaimana solusinya? Kalau diperintah sana suruh sana, malas begitu. Cuman setiap hari mainnya kan cuman budget HP itu Ustadz. Ya gadget aja. Bagaimana solusinya untuk mengatasi anak-anak yang biar tidak Mager ya, iya, males begitu. gerak gitu Iya, ya. begitu, Gitu ya. Oke, Ustadz, ya. kita minta Terima dari kasih, guru kita, Abi Maki, mohon izin Abi. Subhanallah, memang ini adalah satu hal PR untuk kita sama-sama ya. Yang namanya anak untuk orang tua tidak ada bosan untuk mengajak, tidak ada bosan untuk menasehati. Terutama saya gambarkan untuk bunda, pertama yang harus selalu rutin itu urusan sholatnya. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Tidak mengatakan wasbir tapi wastabir. Wastabir ini kesabaran yang berlipat ganda. Kesabaran tanpa putus, tanpa ada bosan. Ingat bunda, jangan pernah bosan untuk mendidik, menyampaikan kata-kata baik, memberikan contoh, menjadikan contoh untuk anak. Kenapa? Tidak ada batasannya. Maka punten, kalau digambarkan gak ada anak yang tidak akan berhasil, namun yang ada itu adalah orang tua yang tidak sabar ketika untuk mendidiknya. Itu pertama. Yang kedua, doa dan doa dan doa. Di samping usaha untuk mengarahkan, ada doa di sana. Ingat ya, tidak pantas seorang ayah, seorang ibu ketika melihat anak, kecuali anak itu dilempar dengan doa. Begitu anak melihat wajahnya atau dilihat wajah anak, doa. Melihat wajah anak, doa. Melihat anak, doa. Bila perlu saat tidurnya sambil diusap-usap, bacakanlah beberapa ayat. Karena ini akan menangkan, menundukkan hatinya, semakin tunduk dan semakin cinta kepada Allah pastinya dan juga kepada orang tuanya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Sami-sami. Ya Ibu Utami, makasih banyak curhatannya. Permasalahan Ibu itu adalah permasalahan semua orang tua sekarang, zaman sekarang karena gadget ini. Tepuk tangan buat Ibu Utami, boleh kembali ke tempat Ibu. Ini Masya Allah. Sedikit yang mungkin mau disampaikan dari Habib, silakan Bib. Anak dan orang tua adalah hubungan yang teramat luar biasa. Dan mereka insya Allah jika soleh, maka Allah Ta'ala akan kumpulkan di dunia dan di akhirat. Dan jika anak tersebut pun mohon maaf bukan anak yang soleh, maka anak tersebut bisa menyeret kita ke nerakanya Allah waliyadzubillahi ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang rahmah, keluarga yang bersama-sama bahagia. Amin. Dunia dan akhirat. Dan kita berharap terhadap seluruh orang tua juga yang ada di rumah maupun yang ada di studio, ingat lisan kita ini mustajab. Lisan kita mustajab. Maka ketika anak kita lagi bandel-bandelnya, doakan mereka dengan doa-doa terbaik. Karena doa kita insya Allah selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makasih banyak. Kesimpulan sedikit dari Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu itu bukti cinta. Air mata itu bukti cinta. Tapi masih banyak bukti yang lainnya. Jangan hanya rindu, jangan hanya air mata sedih. Tapi tambah dengan doa. Tambah dengan meneruskan kebaikan-kebaikannya orang tua yang kita rindukan. Tambah dengan semakin mendidik anak menjadi soleh kalau kita rindu dengan anak kita. Tambah dengan ibadah kita. Tambah dengan kesolehan kita. Sehingga rindu itu tidak sia-sia. Diingatkan oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, jangan sampai kesedihannya menjadi kesedihan palsu. Apa itu? Sedih doang tapi tidak ada perbaikan setelahnya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, terima kasih banyak guru-guru kita, buat jemaah semua. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik